Sebelumnya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dharmayana Saputra. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara Kita Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai dukkha, atau yang lebih dikenal dengan penderitaan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari salah satu mata kuliah, yaitu etika komunikasi. Langsung saja, saudara-saudari dan sedharma, dukkha perlu kita renungkan atau akui bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah dukkha. Dan saya tekankan kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah dukkha. Mengapa demikian? Karena pengertian dukkha juga mencangkup yang lebih mendalam, seperti ketidaksempurnaan, sakit, ketidakabadian, ketidaknyamanan, maupun ketidakpuasan. Dengan demikian, tidak ada seseorang pun yang dapat menyanggah bahwa hidup ini memang merupakan dukkha. Selalu terdapat ketidakpuasan, ketidaknyamanan, maupun ketidakabadian. Contoh, kita sebagai manusia pasti akan mengalami sakit, tua, dan mati. Sekali lagi saya tekankan, kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan mati. Tanpa terkecuali pasti akan lapuk pada waktunya. Dan di dalam hal ini pasti disertai dengan penderitaan, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakhiri semua penderitaan atau dukkha tersebut? Saudara-saudari sedharma, Buddha mengajarkan jalan atau petunjuk tentang bagaimana cara kita mengatasi dukkha. Nah, dan ini tercantum di salah satu pokok penting di dalam ajaran agama Buddha, yaitu mengenai 4 kebenaran mulia. Dan yang ada di bagian keempat yaitu kebenaran mulia tentang mengakhiri dukkha, atau yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Dan apa saja 8 jalan mulia itu? Yang pertama itu ada pengertian benar. Yang pertama itu ada pengertian benar, ya. Dan yang kedua yaitu pikiran benar. Pikiran benar ini adalah pikiran yang bebas dari nafsu, yang terbebas dari nafsu keinginan atau nafsu-nafsu keduniawian. Yang kedua itu ada pikiran yang bebas dari kebencian. Yang ketiga, pikiran yang bebas dari kekejaman. Dan yang ketiga yaitu ucapan benar. Ucapan benar ini adalah berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, berucap kasar, atau bercakapan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, perbuatan benar, yaitu kita harus berusaha menahan diri dari pembunuhan. Yang pertama itu pembunuhan. Yang kedua, pencurian. Terus melakukan perbuatan seksualitas yang tidak dibenarkan, atau yang di dalam bahasa palingnya itu asusila. Dan yang kelima, ada pencarian benar. Di sini terdapat 3 sifat mata pencarian yang harus kita hindari, yaitu yang pertama
penipuan, ketidaksetiaan, kecurangan, dan lain-lain. Dan kemudian terdapat pula 5 macam pencarian yang harus dihindari. Yaitu yang pertama itu perdagangan alat senjata, terus makhluk hidup, daging, minum-minum yang memabukkan, dan serta berdagang racun. Oke, yang lanjut yang keenam, yaitu daya upaya benar. Dan daya upaya benar ini dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu yang pertama, berusaha mencegah munculnya kejahatan baru. Yang kedua, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada. Dan yang ketiga, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Dan yang ketujuh, yaitu ada perhatian benar. Dan perhatian benar ini dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu perhatian penuh terhadap badan jasmani atau kaya nupasana. Yang kedua, itu perhatian penuh terhadap perasaan. Yang ketiga, itu perhatian penuh terhadap pikiran. Dan yang terakhir itu perhatian penuh terhadap batin. Dan yang terakhir itu yang ke-8, yaitu konsentrasi benar. Yaitu konsentrasi benar ini memusatkan pikiran. Ingat, konsentrasi benar ini memusatkan pikiran sebagai bentuk latihan untuk melatihkan kesadaran. Kontrol pikiran dari emosi, terus pemusatan pikiran untuk ketenangan dan pelatihan. Saudara-saudari sedharma, dengan kita menerapkan atau mempraktikkan ke-8 jalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sedikit tidak kita mengetahui dan mengerti bagaimana cara hidup yang sesungguhnya agar terhindar dari duka. Ya. Dan dengan itu secara otomatis kita akan hidup lebih bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan atau bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata dari saya, mohon untuk dimaafkan. Sekian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.